Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Cerita kemudian kembali ke planet Virus dengan Vegeta terus diprovokasi oleh Dewa Kehancuran Kobras dari alam semesta 14. Vegeta yang tidak ingin membuang waktu lagi segera mengejar Kobras sambil meluapkan kemarahannya. Dia menanggapi pernyataan Kobras sebelumnya dengan nada menantang, mempertanyakan klaim bahwa amarahnya dapat mengonsumsi seluruh dunia dan mengajak Kobras untuk menguji sendiri klaim tersebut. Namun pada saat itu Kobras dengan santai menyingkir ke samping dan menjelaskan bahwa meskipun dia menganggap kesombongan Vegeta menjengkelkan, ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang dia rasakan dari diri Saiyan tersebut. Kobras mengatakan bahwa ada kekuatan dalam diri Vegeta yang apabila dimanfaatkan akan sangat bernilai bagi alam semesta 14. Karena alasan itu, dia merasa tidak harus menghancurkan sumber daya seperti Vegeta ketika dia justru bisa menggunakannya demi tujuan yang lebih besar bagi alam semestanya. Sesaat kemudian, Kobras tiba-tiba mencengkram Vegeta dan menguncinya dengan cekikan. Dia menjelaskan bahwa dirinya telah memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap Vegeta. Baginya, jiwa Vegeta membawa kegelapan yang unik dan berbeda dari manusia panah lain sejenisnya. Karena Virus tidak mau membayar utang yang dimilikinya, Kobras menyatakan bahwa Vegeta akan menjadi pihak yang membayarnya sebagai ganti Virus. Mendengar hal itu, Goku kebingungan dan mempertanyakan apa sebenarnya maksud Kobras. Dia kemudian meminta penjelasan dari Whis mengenai apa yang akan dilakukan Dewa Kehancuran tersebut kepada Vegeta. Whis mengakui bahwa dirinya tidak sepenuhnya yakin, tapi dia menduga Kobras berencana membawa Vegeta pergi bersamanya. Dugaan itu segera diperkuat ketika Kobras menyatakan bahwa Virus selalu memiliki bakat untuk menghindari kewajibannya. Namun sekarang dia telah menemukan cara untuk menyamakan kedudukan di antara mereka. Kobras menegaskan bahwa dia akan mengambil tindakan sendiri terhadap Virus dengan membawa Vegeta kembali ke alam semesta 14. Bagi Kobras, kekuatan dan potensi Vegeta yang belum dimanfaatkan akan menjadi bentuk pelunasan utang Virus. Dia berniat memperkenalkan Vegeta ke alam semesta 14 dan mengakhiri urusan masa lalu mereka setelah itu. Kobras menyatakan bahwa dia telah menunggu cukup lama. Karena Virus menolak menyelesaikan utangnya secara sukarela, maka Vegeta akan diambil sebagai kompensasi. Energi Vegeta dianggap sebagai persembahan yang sangat berharga bagi alam semesta 14, sementara keputusan mengenai apa yang akan dilakukan terhadap Saiyan itu nantinya akan ditentukan kemudian. Mendengar hal tersebut, Virus langsung memprotes dengan amarah. Dia tidak menerima gagasan bahwa Kobras bisa begitu saja mengambil salah satu prajurit terbaik mereka. Pada saat yang sama, Goku juga berlari ke arah Cobra sambil berusaha menghentikan situasi tersebut dan berharap mereka dapat membicarakannya terlebih dahulu. Namun Cobra menegaskan bahwa dia bebas melakukan apapun yang diinginkannya dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya membawa Vegeta pergi. Dalam pandangannya, utang Virus kini telah dibayar. Melihat keadaan itu, Goku dan yang lainnya segera berusaha mengejar. Mereka menegaskan bahwa Vegeta tidak boleh dibawa pergi begitu saja. Akan tetapi, sebelum Broly berhasil mencapai Cobra, Dewa Kehancuran itu menyatakan bahwa tidak ada lagi yang harus dibicarakan di antara mereka. Dengan demikian, Cobra, Vegeta, dan Angel Merlid segera meninggalkan planet Virus. Setelah mereka pergi, Virus masih tampak sangat marah. Dia mempertanyakan apakah Cobra benar-benar serius dan tidak mengerti atas dasar apa Dewa Kehancuran itu merasa berhak mengambil salah satu prajurit terkuat dari alam semestanya. Virus juga kembali memikirkan ucapan Cobra tentang Vegeta dan meminta penjelasan dari Whis. Bahkan jika diperlukan, Virus menyatakan kesediaannya pergi sendiri ke alam semesta 14 untuk membawa Vegeta kembali. Whis kemudian mengingatkan bahwa terdapat aturan yang melarang para Dewa Kehancuran saling bertarung kecuali mendapatkan persetujuan dari Daishinkan. Mengenai Vegeta, Whis mengakui bahwa dia tidak mengetahui secara pasti apa yang ingin dilakukan Cobra. Namun, satu hal menurutnya sangat jelas, yaitu bahwa Cobra telah melihat sesuatu dalam jiwa Vegeta yang menarik perhatiannya. Whis menjelaskan bahwa Cobra mungkin akan memilih menguji kekuatan Ultra Ego Vegeta melalui pertarungan di alam semesta 14. Kemungkinan lain yang juga adalah Cobra memakan Vegeta atau bahkan merusak pikirannya dan menjadikannya bidak setelah itu. Mendengar kemungkinan-kemungkinan tersebut, Goku menyadari bahwa tidak seorang pun
benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi pada Vegeta. Mereka bahkan tidak lagi bisa merasakan energi Vegeta dari tempat mereka berada. Meski begitu, Goku berharap Vegeta mampu bertahan cukup lama sampai mereka menemukan cara untuk pergi ke alam semesta 14 dan membantunya. Sementara itu, jauh di alam semesta 14, Cobra dan Angel Merlin akhirnya tiba bersama Vegeta. Begitu mendarat, Cobra langsung melempar tubuh Vegeta ke tanah. Dia mengatakan bahwa Vegeta seharusnya merasa terhormat karena tidak banyak manusia panah yang mampu sampai sejauh itu dan berdiri di hadapannya. Cobra kemudian menyambut Vegeta ke wilayah kekuasaannya. Dia juga menegaskan bahwa tidak akan ada tur ataupun sambutan khusus. Baginya, ada alasan mengapa dia memilih Vegeta. Cobra menjelaskan bahwa dia merasakan suatu kekuatan yang diselimuti kegelapan di dalam diri Vegeta, sesuatu yang baginya belum sepenuhnya muncul ke permukaan. Karena itulah dia ingin mengetahui apa yang bisa dilakukan dengan kekuatan tersebut. Cobra ingin memerintahkan Vegeta untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia juga menegaskan bahwa Vegeta tidak harus berharap akan ada penyelamatan dari sekutunya, karena sekarang dia berada sangat jauh dari luar jangkauan mereka. Vegeta perlahan bangkit dari tanah dan menuntut penjelasan. Dia mempertanyakan alasan Cobra membawanya ke alam semesta 14 serta menanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kegelapan yang terus dibicarakan oleh Dewa Kehancuran tersebut. Sebagai tanggapan, Cobra menjelaskan bahwa pertama-tama dia harus memastikan apakah Vegeta layak dipertahankan hidup. Karena itu, dia ingin melihat seluruh kekuatan Vegeta dalam pertarungan. Jika Vegeta terbukti layak dan tidak berakhir menjadi santapannya, barulah langkah berikutnya akan diputuskan. Merlin menyatakan harapannya bahwa Beerus telah melatih Vegeta dengan cukup baik sehingga mampu bertahan hidup, terutama ketika harus menghadapi sosok seperti Cobra. Namun, hasilnya tetap harus dibuktikan. Setelah itu, Merlin memutuskan meninggalkan keduanya untuk sementara waktu. Cobra memerintahkannya agar mengamati Vegeta dari kejauhan dan mempelajari seluruh pola pertarungannya selama demonstrasi tersebut berlangsung. Mendengar semua itu, Vegeta akhirnya menerima tantangan tersebut. Dia menyatakan bahwa jika Cobra ingin melihat seluruh kekuatannya, maka dia akan menunjukkannya. Vegeta bahkan mengejek Cobra dan mempertanyakan kemampuan sebenarnya dari Dewa Kehancuran itu. Pada saat itulah Vegeta langsung berubah menjadi Super Saiyan Blue Evolution dan melancarkan serangan sekuat tenaga ke arah Cobra. Namun, Cobra dengan mudah menahan pukulan tersebut. Dia kemudian menyatakan bahwa Vegeta hanyalah makhluk yang delusional jika benar-benar percaya dirinya memiliki peluang untuk menang. Cobra melanjutkan dengan mengatakan bahwa kesombongan seperti itu tampaknya diwariskan dari Beerus. Baginya, Vegeta sudah jauh melewati titik di mana kemenangan masih mungkin diraih. Meski demikian, Cobra menegaskan bahwa Vegeta belum pernah benar-benar memahami rasa takut. Cepat atau lambat, dia tegaskan Vegeta akan mengalaminya sendiri. Saat hal itu terjadi, Vegeta akan memahami mengapa Cobra dikenal sebagai salah satu dewa kehancuran yang paling ditakuti dan paling kejam di antara mereka yang menyandang gelar tersebut. Cobra juga menegaskan bahwa di alam semestanya, tidak semua prajurit yang memasuki wilayahnya diberi kesempatan untuk bertarung sebelum akhirnya dilahap. Lalu, dia menambahkan bahwa ketika dirinya mengatakan ingin melihat kekuatan Vegeta secara langsung, tujuan sebenarnya bukanlah untuk dirinya sendiri. Tepat setelah pernyataan itu selesai diucapkan, secara mengejutkan, dari kejauhan muncul sosok-sosok lain yang merupakan para minion reptil mirip ular milik Cobra. Pertarungan di alam semesta 14 berlanjut ketika para prajurit reptil milik Cobra mulai bergerak menyerang Vegeta. Melihat hal itu, Cobra menjelaskan bahwa sekarang nasib Vegeta akan ditentukan oleh hasil pertarungan tersebut. Baginya, Vegeta harus membuktikan dirinya layak dipertahankan hidup atau berakhir menjadi makanan bagi dirinya dan para bawahannya. Vegeta membalas dengan sindiran. Dia menyimpulkan bahwa Cobra rupanya sedang mengujinya untuk melihat apakah dia mampu melewati kelompok pelayan yang dimilikinya. Cobra mengakui bahwa Vegeta telah memahami maksud pesannya dan menyebut itu sebagai awal yang baik. Namun, dia masih mempertanyakan apakah Vegeta mampu bertahan sampai akhir. Cobra kemudian menyinggung Goku dan kekuatan Ultra Instinct yang melampaui para dewa. Dia mempertanyakan bagaimana seseorang seperti Goku bisa mencapai tingkat kekuatan tersebut. Sementara itu, Vegeta mengamati lawan-lawannya dengan seksama. Dia menyadari bahwa para prajurit reptil itu tidak memiliki tingkat kekuatan yang sama.
salah satu dari mereka tampak jauh lebih kuat dibandingkan 3 lainnya, sehingga Vegeta menyimpulkan bahwa dia harus terus waspada selama pertarungan berlangsung. Lalu Vegeta mengakui keterkejutannya karena Cobra mengetahui tentang Ultra Instinct milik Goku. Namun, dia menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan kekuatan yang sama untuk mengalahkan lawan-lawannya. Bagi Vegeta, jalan yang dia tempuh berbeda dan jauh lebih berfokus pada kehancuran. Di sisi lain, salah satu prajurit reptil menyatakan bahwa manusia panas seperti Vegeta tidak seharusnya memasuki wilayah mereka dan berharap tetap hidup. Mereka mengancam akan mencabik tubuh Vegeta dan melahapnya setelah pertarungan selesai. Gak lama kemudian, Cobra memerintahkan seluruh bawahannya untuk segera menyerang. Dia kembali menegaskan bahwa pilihan hidup atau mati berada di tangan Vegeta sendiri. Jika Vegeta mampu membuktikan dirinya layak, nyawanya akan diselamatkan. Namun, sampai saat itu, para pelayannya diperintahkan untuk menghancurkannya. Vegeta menanggapi dengan percaya diri. Dia merasa lucu melihat bahwa Cobra menganggap dirinya telah memahami seluruh situasi, padahal bagi Vegeta kenyataannya jauh berbeda. Dia mengatakan bahwa jika Cobra benar-benar ingin melihat seluruh kemampuannya, maka dia akan menunjukkannya secara langsung dan membiarkan semua pihak menyaksikan hasilnya. Sementara itu, cerita kembali ke alam semesta ke-7. Beerus masih tampak berdebat dengan Whis mengenai tindakan Cobra. Dia dengan marah menolak diperlakukan seperti keset oleh para dewa kehancuran yang telah dibangkitkan. Bagi Beerus, planetnya adalah wilayah kekuasaannya dan hanya dirinya yang berhak menentukan aturan di sini. Karena itu, Beerus menuntut agar Whis segera membawanya ke alam semesta 14. Dia bersumpah tidak akan membiarkan Cobra lolos setelah mengambil Vegeta begitu saja dari alam semestanya. Namun di tengah kemarahannya, sebuah ledakan energi tiba-tiba menghantam area planet Beerus. Beerus langsung mengira Cobra telah kembali dan segera bersiap menghadapi dewa kehancuran tersebut. Dia memperingatkan Cobra agar segera mengembalikan Vegeta dan menyatakan bahwa tidak akan ada lagi toleransi terhadap tindakannya. Akan tetapi, ketika sosok yang baru datang akhirnya terlihat, ternyata bukan Cobra maupun Merlit yang muncul. Yang tiba di planet Beerus justru adalah Angel Pinota dari alam semesta 13 dan dewa kehancuran Rhino. Rhino segera menyadari kesalahpahaman Beerus dan mempertanyakan apakah dirinya benar-benar tampak seperti Cobra. Dia menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk urusan Cobra, melainkan untuk menyampaikan kabar yang sudah lama ingin dia sampaikan pada Beerus. Pinota sendiri mengamati bahwa Cobra tampaknya memang telah lebih dulu mengunjungi planet Beerus sebelum mereka tiba. Namun dia menyatakan bahwa dirinya tidak begitu peduli dengan alasan kunjungan tersebut karena fokus mereka berada pada tujuan yang berbeda. Kemudian Rhino mengarahkan pembicaraan kembali pada Beerus. Dia mengatakan bahwa Beerus telah membuatnya menunggu begitu lama. Beerus yang terkejut mempertanyakan alasan Rhino kembali ke alam semestanya. Dia juga menanyakan apakah Cobra terlibat dalam kedatangan tersebut, serta apa yang dimaksud Rhino dengan pembicaraan mengenai pelatihan dan persiapan. Rhino menjelaskan bahwa dia datang atas kehendaknya sendiri. Dia kemudian mengungkapkan bahwa permintaan yang selama ini mereka ajukan telah diawasi dan disetujui oleh Daishinkan. Karena itu, Rhino tegaskan masa tenang Beerus sebagai dewa kehancuran akan segera berakhir. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak lagi memiliki kelemahan yang sama seperti ketika bertarung melawan Goku beberapa bulan sebelumnya. Rhino mengakui bahwa seluruh keberadaannya kini dipusatkan pada satu tujuan, yaitu mengalahkan Beerus dan merebut kembali dominasinya sebagai dewa yang lebih kuat sebagaimana yang pernah dia miliki jutaan tahun lalu. Mendengar penjelasan Rhino, Beerus semakin tidak percaya dengan situasi yang sedang terjadi. Dia mempertanyakan sejak kapan para dewa kehancuran bisa datang begitu saja untuk menantang satu sama lain tanpa pemberitahuan yang layak. Bagi Beerus, dia tidak akan menerima tindakan seperti itu begitu saja dan berniat membawa persoalan tersebut langsung kepada Daishinkan. Sebagai tanggapan, Rhino justru meremehkan keberatan Beerus sebagai tanda ketakutan. Dia mengingatkan bahwa pemberitahuan sebenarnya telah diberikan melalui deklarasi pertarungan yang telah diajukan sebelumnya. Beerus tetap bersikeras bahwa memulai pertarungan tanpa pengetahuan yang jelas merupakan pelanggaran terhadap kode yang berlaku di antara para dewa kehancuran. Karena itu, dia menegaskan bahwa kecuali benar-benar dipaksa bertarung saat ini juga,
dia akan membawa masalah tersebut pada Daishinkan. Di tengah ketegangan itu, Broly mulai bereaksi terhadap kehadiran Rino. Melihat hal itu, Goku segera berusaha menenangkannya. Dia meminta Broly untuk tetap tenang dan mendengarkan terlebih dahulu. Goku juga menjelaskan bahwa setidaknya sejauh yang dia ketahui, Rino bukanlah sosok yang sepenuhnya jahat. Whis mendukung upaya tersebut. Dia memahami alasan Broly bersikap waspada terhadap dewa kehancuran yang tidak dikenalnya, tapi dia tetap menyarankan agar Goku menjaga Broly supaya tidak kehilangan kendali atas emosinya. Sementara itu, Rino mulai memperhatikan keadaan di sekitar planet Virus. Dia bertanya-tanya mengenai berbagai hal yang tampaknya sedang terjadi di tempat ini. Gak lama kemudian, pandangannya tertuju pada Goku. Rino langsung mengenali wajah Saiyan tersebut dan mengingat bahwa urusan di antara mereka belum benar-benar selesai. Dalam pandangannya, hasil pertempuran mereka sebelumnya membuat kedudukan mereka masih imbang. Setelah itu, perhatian Rino beralih kepada Broly. Dia menyadari bahwa ada Saiyan lain yang berada di wilayah suci tersebut. Rino menganggap keberadaan Broly menarik, terutama karena ukuran tubuhnya yang jauh lebih besar dibandingkan Goku. Dia juga merasa aneh melihat Virus membiarkan manusia panas seperti mereka tinggal dan berlatih di tempat ini, sementara Virus sendiri dianggapnya tetap malas seperti biasanya. Gak lama kemudian, Rino menyatakan bahwa waktu untuk berbicara telah berakhir. Dia menginginkan agar dirinya dan Virus segera mengambil posisi masing-masing sehingga pertarungan dapat dimulai. Virus segera menolak anggapan tersebut. Dia menegaskan bahwa Goku dan Broly tidak berada di sini karena dirinya melatih mereka. Selain itu, Virus juga menolak untuk bertarung berdasarkan syarat yang ditentukan sepihak oleh Rino. Baginya, dia juga memiliki hak untuk menentukan bagaimana situasi itu akan berlangsung. Namun, Rino tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mengubah pendiriannya. Virus terus berusaha memaksanya mendengarkan dan mengakui keberatannya. Dia memperingatkan bahwa Rino telah mendorong kesabarannya hingga batasnya. Rino justru menanggapi tantangan itu dengan santai dan menyatakan bahwa jika Virus benar-benar keberatan, maka dia seharusnya melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Melihat perkembangan situasi itu, Whis mulai menyadari bahwa keadaan akan menjadi sangat berbahaya. Dia kemudian meminta Goku dan Broly untuk duduk dan mengamati apa yang akan terjadi. Whis tegaskan kesempatan untuk menyaksikan pertarungan seperti ini mungkin tidak akan datang dua kali. Whis juga mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti bagaimana hasil akhir pertarungan tersebut. Namun, ada satu hal yang baginya jelas, yaitu bahwa pertempuran ini hampir pasti akan menjadi pertarungan yang sangat berat. Dia bahkan menekankan bahwa kesulitan tersebut bukan hanya berlaku bagi Rino, tapi juga bagi Virus. Di sisi lain, Pinota berbicara kepada Rino dan memintanya untuk fokus pada apa yang selama ini diinginkannya sejak dibangkitkan kembali. Rino menegaskan bahwa dia memang sudah menunggu momen ini sejak lama. Kemudian, dia mengarahkan seluruh perhatiannya kepada Virus dan menyatakan bahwa saat yang mereka tunggu akhirnya telah tiba. Bagi Rino, Virus telah menantikan momen tersebut untuk waktu yang sangat lama sama seperti dirinya. Tapi tepat pada saat itulah kisah Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan alam semesta ke-14 chapter kedua pun kemudian berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.